Kritik hadis ancaman kepala ditusuk jarum besi. Sedangkan hadis ancaman bahwa laki-laki yang menyentuh kulit wanita bukan mahram akan ditusuk kepalanya dengan jarum dan besi minimal mempunyai 2 kelemahan. Ya. Oh. Tidak disepakati kesahihannya. Oh. Kata Hirpras, Nabi tidak pernah. Ya kan? Anda dibohongi lagi oleh ustadz Anda itu. Tak terasa, Bos. Coba Anda tanya ke ustadz Anda itu, ustadz Wahabi, kenapa menteri-menteri di Saudi berjabat tangan dengan wanita? Pasti akan menyampaikan hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya dengan kental. Olah pikir dengan serius tapi santai. Seperti itu di media sosial, mereka dengan bangganya memvideokan ya, meskipun tidak tahu itu siapa yang memvideo dan siapa yang mengupload. Mereka menguploadnya di media sosial, ketika tersebar diberikan tanggapan oleh netizen, diberikan pemaparan pandangan yang berbeda oleh netizen, mereka marah. Alhamdulillah ini ya video klarifikasi dan persekusi ini Tak kelar-kelar, ya, Bos ya. Selalu diangkat oleh Hirpras ya. Apa Hirpras masih belum terima atau gimana? Pokoknya selalu diangkat. Ya nggak apa-apa lah, semakin cuan lah ya. Geruduk sana, geruduk sini. Kenapa saya mengucapkan geruduk sana, geruduk sini? Mereka, oknum-oknum santri itu bukan cuma memperlakukan hal seperti itu kepada saya, tetapi kepada murid-murid saya yang ada di Jember, terkhusus yang di Jember, katanya dicari-cari. Ya dicari ke sana, dicari ke sini. Mau diapain? Oke, kalau ini salah ya teman-teman ya. Kalau kayak gitu, kalau emang kayak gitu. Oke. Ya, salah lah. Entah cara kita untuk membela guru itu dengan ilmu. Ketika Hirpras bertanya di video yang kalian permasalahkan itu, miris di akhir zaman ini, perempuan-perempuan berjejer baris-baris, salam-salaman kepada gurunya sambil tempel-tempel amplop, dicium-cium tangannya. Apa itu dianggap baik-baik saja? Benar-benar saja di dalam agama? Bermasalah teman-teman. Bersalaman saja, nyentuh, kata Nabi Muhammad SAW, menyentuh wanita yang bukan mahram lebih baik kepada kalian ditusuk oleh besi yang tajam. Itu lebih baik katanya daripada nyentuh wanita yang tidak halal bagi kalian. Nyentuh wanita, kecuali yang belum balik. Kalau sudah balik, sudah dewasa, remaja, jangan sembarang nyentuh. Salam-salaman, berjejer perempuan-perempuannya. Kok tega kepada kiainya seperti itu? Kalian membuat sosok yang kalian cintai malah memandang yang tidak halal baginya. Bukan cuma memandang, salaman, dicium-cium. Meskipun ada pendapat dari Al-Imam. Cium. Dia tanya katanya, Kalau tanya nggak usah pakai kalimat miris. Kalau kalimat miris itu bukan tanya, tapi sudah judge, sudah menghakimi bahwa saya ini salah secara mutlak. Miris di zaman di akhir zaman, kata-kata miris bukan tanya. Kalau tanya ya, ini kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Apakah ada dalilnya? Apakah ada? Begitu tanya ya. Dari intonasinya kan sudah beda bukan tanya. Bos. Miris. Nah, berarti kan memang salah secara fatal dan ini sangat tidak layak. Syafi'i bahwa bersalaman, berjabat tangan dengan wanita dengan ditutupi kain itu boleh saja, tetapi pendapat itu dibantah oleh muridnya sendiri loh, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Mau itu jemaahnya, tetangganya, muridnya, bahkan kerabatnya sekalipun berjabat tangan meskipun dengan kain haram, kata muridnya Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Nah ini ya, kan sebenarnya begitu. Dia tahu. Sudah tahu, Bos. Pendapat ini berbeda sudah di antara ulama, Bos ya. Iya. Pendapat ini sudah berbeda di antara ulama. Tapi dia begitu narasinya. Meskipun Imam Syafi'i membolehkan, tapi sudah dibantah lah. Berarti Imam Syafi'i ini salah. Yang betul adalah Imam Ahmad bin Hambal, begitu loh. Orang sudah tahu itu khilafiyah, maka tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas. Istilah. Semuanya itu bisa mengambil pendapatnya kalau seperti itu. Terus Anda nggak usah tanya. Sudah tahu hilaf tapi kok sok-sokan tanya. Tapi tanya pakai kalimat miris. Itu loh ya. Anda harus sadar sebenarnya jadi Anda di sini hanya ingin membuat gaduh saja kalau seperti itu. Salam-salaman. Kenapa bisa ngasih upload? Lalu kenapa di video lalu disebarkan di internet? Setelah viral, ada orang yang berkomentar dan memberikan pandangan, ya, mengomentari, lalu kalian salah-salahkan. Padahal mengomentari, mengkritisi, memberikan opini, apalagi ini masih berlandaskan dalil. Masih berlandaskan dalil, harusnya kalian juga bantah dengan dalil, bukan dengan apa yang kalian lakukan kepada. Soalnya kalau bantah Anda pakai dalil ya, selama ini Anda pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu. Walaupun sudah dibantah dengan dalil-dalil, Anda pura-pura nggak tahu dan tetap
Narasi Anda seperti itu. Nah, Menghakimi yang sudah khilafiyah, antara ulama-ulama salaf sudah khilafiyah, Anda goreng-goreng lagi. Allahu Akbar. Itu bentuk cinta kepada guru. Nabi Muhammad SAW dihina sama pendeta. Kemana kalian? Anda sudah tahu, ngapain Anda sibuk menghakimi pendapat-pendapat umum di antara umat Islam ini yang memang khilafiyah. Anda sibuk mengorsi itu dan menjatuhkan nama ulama-ulama sesama Islam. Kenapa Anda sibuk di situ? Kenapa Anda tidak sibuk di sini saja? nah, Menghakimi orang non-muslim. Sebutkan, ini ada artikel ya. Nah, ini Rumah Fikih Indonesia, Ustadz menjawab, mengapa para menteri Saudi bersalaman dengan wanita bukan mahram? Nah, ini pertanyaannya Bos ya. Jawabannya, di sini kita langsung ke hadis-hadisnya saja Bos ya. Ini tadi yang dibawakan Heri Pras, ya. Yang ditusuk dengan besi itu Bos. Iya. Itu Bos ya. Ini jawaban Ustadz itu. Kritik hadis ancaman kepala ditusuk jarum besi. Sedangkan hadis ancaman bahwa laki-laki yang menyentuh kulit wanita bukan mahram akan ditusuk kepalanya dengan jarum dan besi minimal mempunyai 2 kelemahan. Bos ya. Oh, Tidak disepakati kesahihannya. ternyata itu yang dipegang. Kemudian B, menyentuh bermakna jima. Loh, Itu yang dimaksud. Ya Bos ya? Iya. Bukan hanya menyentuh saja. Oke. Skor-skor hadis itu tuh Ya. di Pras ini. Kita anu saja. Nah ini, kata Heri Pras, Nabi tidak pernah. Budak wanita memegang tangan Nabi. Ini ada riwayatnya. Mereka yang membolehkan bersalaman juga berucap dengan hadis sahih riwayat Bukhari di mana Rasulullah pernah dipegang oleh budak wanita. Rasulullah dipegang loh ya. Sejatinya seorang budak wanita di antara budak-budak penduduk Madinah memegang tangan Rasulullah SAW lalu membawanya pergi kemana ia suka. Nah, budak-budak wanita di Madinah itu memegang tangan Rasulullah dan membawa Rasulullah pergi kemana-mana. Loh, hadis riwayat Bukhari Bang. Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas juga ia berkata, sesungguhnya seorang budak perempuan dari budak-budak penduduk Madinah datang, lalu ia memegang tangan Rasulullah SAW, maka ia tidak melepaskan tangan beliau dari tangannya sehingga dia membawanya pergi kemana ia suka. Bang Heri. Tentu saja budak wanita bukanlah wanita yang menjadi mahram bagi Nabi. Namun demikian wanita itu memegang tangan beliau SAW dan tidak dilepaskan, bahkan dibawa kemanapun ia suka. Secara sanad sudah berstatus sahih. Ini ada lagi kisah Ummu Haram. Selain kisah budak wanita di atas, dasar kebolehan menyentuh kulit dengan wanita bukan mahram adalah bahwa pernah Nabi Muhammad SAW tidur siang hari di rumah Bibi Anas yang bernama Ummu Haram binti Milhan, istri Ubadah bin Samit. Dan beliau tidur di sisi Ummu Haram dengan meletakkan kepala beliau di pangkuan Ummu Haram. Dan Ummu Haram membersihkan kepala beliau dari kutu. Ini hadis-hadis untuk pembenaran menteri-menteri Saudi. Ya, nanti jika menteri Saudi yang dikritik, mereka pakai ini teman-teman ya. Tapi ketika Heri Pras mengkritik, bukan mengkritik lagi, bukan mengkritik lagi, menjatuhkan sebenarnya, ingin menjatuhkan. Nah, iya. Kan Dia pakai ditusuk besi itu Bos. Padahal hadisnya dipermasalahkan syaratnya, masih dipermasalahkan. Oh ya. Nah, iya Bang Heri kok sering kritik, apalagi ya ini Nusantara kenapa Bang Heri? Makanya jelas sekali hadis ini merupakan hadis sahih secara sanad. Adapun secara matan jelas menunjukkan bahwa beliau bukan hanya menyentuh kulit, tetapi bahkan tertidur di atas pangkuan Ummu Haram. Ya. Dan dengan hadis ini maka bersentuhan dengan wanita bukan mahram tidak dilarang. Dilarang. Tuh. Hadis ini meskipun sahih dari sisi isnadnya, namun dalam menarik kesimpulan hukumnya, kalangan tetap ingin mengharamkan bersalaman dengan dua jawaban yang dikirimkan, yaitu bahwa Ummu Haram itu termasuk mahram Rasulullah dan bahwa hal ini merupakan kekhususan bagi beliau. Nah, ini ya kata Heri Pras, Nabi tidak pernah, ya kan? Anda dibohongi lagi oleh ustadz Anda itu. Tak terasa, Bos. Coba Anda tanya ke ustadz Anda itu, ustadz Wahabi, kenapa menteri-menteri di Saudi berjabat tangan dengan wanita? Pasti akan menyampaikan hadis ini. Ya kan Bos ya? Karena untuk membela gitu. Tapi berhubung yang ditanya pada Anda itu yang ditanya ke saja, maka yang disampaikan jika menyentuh kulit pasti akan ditusuk besi kepalanya. Mana? Lebih baik ditusuk besi. Lebih baik ditusuk besi. Ayo Bos. Itu bagi orang yang berzina, berjima maksudnya, ya kan? Oke, itu saja Bos untuk menjawab kebodohan-kebodohan Heri Pras ini Bos, yang makin hari makin menampakkan kebodohannya, kejahilannya. Kemudian dia hanya mirisnya lagi. Saya miris juga pada Heri Pras, saya miris. Karena Heri Pras ini belajarnya itu loh
tanyanya itu ya ke ustadz mereka saja. Iya. Kemudian memutlakkan hukum Nah, selain mereka itu salah pokoknya. Bahkan walaupun Imam Syafi'i berbeda pendapat, Bos. Nah, tapi Imam Syafi'i dikritik oleh muridnya sendiri, yaitu Nah. Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini yang lebih Sohi. sohe, bukan yang lebih sohe, yang lebih cocok bagi antum itu loh. Karena Anda melakukan itu. Saya juga nggak melakukan itu. Saya juga melakukan pendapat yang haram, Bu ya. Tapi ketika orang lain melakukan yang tidak sama dengan saya, selama ada hukum, dipersilahkan gitu. Kan begitu. Intinya di situ jangan sampai terjadi pintu-pintu fitnah. Kalau itu kan tidak ada pintu-pintu fitnah karena di luar di tempat umum tidak ada pintu-pintu fitnah. Betul, Mas. Pakai sarung tangan juga. Nah. Ini aja yang bersentuhan boleh. Kanjeng Nabi yang pakai sarung tangan, mencium kain yang di tangan. Narasi hari plus mencium tangan katanya, Bos. Padahal mencium kain. Nah, narasi hari plus mencium tangan. Pokoknya narasi fitnah gitu loh, Pras ya. Dakwah itu sah-sah saja. Jika tanya ya tanya. Tidak usah pakai kalimat miris, kemudian menjatuhkan, kemudian ada khilafiyah yang khilaf masih dipermasalahkan, kemudian lagi giliran salaman tangan pakai pendapatnya Imam Syafi'i. Giliran bercadar tidak dipakai. Tidak dipakai. Lah ini Kita ini Syafi'i, ada dua, Pras. Ada Imam Syafi'i, ada Syafi'iyah. lagi Kitab Al-Um itu kitabnya asli Imam Syafi'i, tapi yang menulis muridnya Imam Syafi'i. Kemudian pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang tidak tertulis ini dilanjutkan oleh murid-murid beliau, menulis pendapatnya dan mensyarahi pendapatnya. Kami tidak di Aswaja ini, ketika saya bermadhab Syafi'i ya, Bos ya, maka kami akan melakukan pendapat Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i. Baru jika dalam keadaan tertentu yang mendesak tidak dibahas di kalangan murid-murid Imam Syafi'i, tapi dibahas di kalangan madhab lain, maka kami terpaksa mengambil pendapat mereka. Atau untuk kemaslahatan, kami akan mengambil pendapat di luar Imam Syafi'i, madhab yang lain. Gitu, Pras, aturannya itu, Pras. Jadi Syafi'i adalah Syafi'iyah, gitu loh. Dan Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang di Al-Um, Bos ya, itu biasanya berbeda juga dengan kitab-kitab para murid Imam Syafi'i, yaitu Syafi'iyah, karena mereka itu mensyarahi. Kenapa kok berbeda? Ya mereka tahu, Bras. Mereka tahu Punya Imam Syafi'i kompetensi. dulu kan mereka yang berhubungan langsung, Bos, berinteraksi langsung dengan Imam Syafi'i, Bos. Maka mereka yang lebih tahu, bukan berbeda, bukan. Mereka mensyarahi, mencatat pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang belum tercatat di Al-Um dan kitab-kitab induk lainnya, begitu. Jadi kami tidak meminta hukum yang enak-enak saja, begitu, Bos ya. Tapi memang pendapat Syafi'i dan Syafi'iyah itu memang satu madhab. Namanya madhab. Jadi Syafi'i dan Syafi'iyah. Imam Syafi'i dan muridnya. Madhab. Kalian malah lebih parah kan begitu, Bos ya. Ngakunya madhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi pendapatnya kemana-mana. Ulama sana comot, ulama sana comot. Yang nggak menguntungkan dibuang, yang menguntungkan ditampakkan, kemudian dihantamkan kepada orang lain. Nah itu loh, kesibukan kalian itu hanya untuk menghakimi saudaranya. Ya, sedangkan kepada si Rawel, kalian mesra. Oke, mungkin itu saja, Bos. laporan dari kita. Semoga Bang Heri belajar lagi, jangan sampai menyalahkan lagi. Takutnya seperti kemarin Bang Heri ya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.